Perkenalkan, nama saya Sika Burmanik. Saat ini saya akan bawakan metode pengajaran ceramah. Hai adik-adik, pada saat ini kakak akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Nah, kalian tentu pernah mendengar cerita rakyat, bukan? Lalu, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat lampau semuanya yang sudah kerap diperkenalkan di cerita rakyat. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat pertama disampaikan melalui lisan. Artinya, cerita rakyat ini secara langsung disampaikan kepada pendengarnya. Kedua, anonim. Dan yang ketiga itu terjadi perubahan. Keempat, nilai cerita. Dan kelima itu memiliki versi yang berbeda-beda. Keenam, bersifat menghibur. Tentunya cerita rakyat ini memiliki sifat yang menghibur. Ketujuh itu sederhana. Artinya cerita rakyat ini harus memiliki bahasa yang sederhana ataupun tidak terbelit-belit sehingga pendengarnya mudah memahaminya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama ada tokoh. Tentunya cerita rakyat harus memiliki tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan di dalam cerita rakyat tersebut. Yang kedua, perwatakan. Perwatakan merupakan sifat dari yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Ada yang memiliki sifat baik, ada yang memiliki sifat jahat. Yang ketiga ada latar, di mana latar ini dapat seperti latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, yang selanjutnya ada amanat. Nah, amanat pastinya setiap cerita memiliki pesan yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengarnya. Dan dalam cerita rakyat terdapat amanat yang akan disampaikan kepada pendengar atau pembacanya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan apa itu cerita rakyat? Nah, kakak akan memberikan sebuah contoh dari cerita rakyat dan kita akan mendengarkannya bersama-sama. Setelah itu, kita akan mencari siapa tokohnya, apa amanat yang akan disampaikan, dan lain-lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Danau Toba. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Toba. Ia merupakan yatim piatu yang hidup sebatang kara. Pekerjaan sehari-hari Toba adalah memancing dan bekerja di ladang. Pada suatu hari, Toba memutuskan untuk memancing di sungai. Nah, dia lama menunggu untuk mendapatkan seekor ikan yang akan dijadikannya sebagai lauknya nanti. Lama dia menunggu, tetapi tidak ada ikan yang didapatkannya. Kemudian, tiba-tiba dia mendapatkan seekor ikan yang sangat cantik. Dia memiliki sisik yang keemasan, dan Toba sangat merasa bahagia. Nah, setelah itu, Toba memutuskan untuk pulang serta membawa ikan tangkapan yang sudah didapatkannya. Dia pulang dengan hati yang sangat senang karena malam ini dia sudah memiliki lauk untuk dijadikannya sebagai makanannya. Tiba-tiba, ikan yang dibawa Toba berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Toba terkejut karena ada seorang wanita yang sangat cantik berdiri di depannya. Kemudian Toba bertanya, siapakah dia? Tapi wanita tersebut hanya tersenyum kepada Toba. Melihat kecantikan wanita yang ada di hadapannya, Toba jatuh hati kepada wanita tersebut. Jantungnya berdegup sangat kencang karena dia merasakan ada cinta terhadap wanita tersebut. Singkat cerita, Toba mengajak wanita tersebut untuk menikah. Wanita tersebut mau, namun dengan syarat Toba tidak boleh memberitahukan kepada anaknya nanti ataupun kepada orang lain mengenai asal-usulnya. Hingga akhirnya mereka memiliki seorang anak yang mereka namai dengan
Samosir. Pada suatu hari, ibunya Samosir menyuruh Samosir untuk membawakan bekal kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Di tengah perjalanan, Samosir sedikit demi sedikit memakan makanan yang diberikan ibunya untuk diberikannya kepada ayahnya. Sesampainya di ladang, Samosir memberikan bekalnya terhadap ayahnya. Namun betapa kagetnya Toba karena melihat bekal yang dibawa anaknya hanya tinggal sisa-sisanya. Kemudian ayahnya marah kepada Samosir. Kemudian Samosir pulang dengan keadaan menangis. Sampainya di rumah, ibunya kaget melihat anaknya yang sedang menangis, dan ia menanyakan kepada anaknya, "Apa yang terjadi, Nak?" Anaknya berkata, "Ayah marah kepadaku dan dia mengatakan bahwa aku adalah anak ikan." "Apakah benar itu, Bu? Aku seorang anak ikan?" Kemudian ibunya sangat sedih karena ayahnya sudah mengingkari janjinya. Setelah itu, ibunya menyuruh Samosir untuk pergi ke dataran yang sangat tinggi karena dia sangat-sangat marah kepada suaminya. Setelah dia melihat anaknya sudah pergi jauh, dia pun pergi ke sungai dan masuk ke dalam sungai sehingga dia kembali merubah dirinya menjadi sosok ikan. Kemudian sungai itu berubah menjadi danau yang sangat besar, dan sedangkan bukit yang dinaiki Samosir dinamai dengan Pulau Samosir. Nah, adik-adik, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini ialah tetaplah menjadi pribadi yang memegang janji. Dan juga kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua terhadap kita. Dan juga jangan mudah marah, karena marah akan membawa malapetaka kepada kita. Nah, dari cerita ini, kakak ingin menanya kepada adik-adik semua, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Ya, benar, tokohnya ada 3, yaitu Samosir, Toba, dan istri Toba. Nah, jadi adik-adik sudah paham kan apa itu cerita rakyat dan contohnya? Nah, pelajaran hari ini kakak rasa cukup sampai sekian, dan kakak harap ilmu yang didapatkan adik-adik dapat berguna bagi adik-adik semuanya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.